Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidra Azra Aurora Mustaidin dengan NIM 24505010111175 dari kelas C nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara kasus yang saya ambil dengan ilmu sosiologi. Di sini saya mengambil kasus yaitu Kejati NTB bongkar dugaan korupsi bantuan ayam petelur, program peternakan terancam gagal. Masalah pada kasus ini adalah di NTB dugaan korupsi program bantuan layer mendapat perhatian besar dari Kejaksaan Agung. Program ini dimaksudkan untuk melindungi petani kecil dengan mendukung petani kecil dengan menyediakan benih, pakan, dan pelatihan untuk ayam petelur. Namun kini berada di ambang kegagalan. Distribusi bantuan yang tidak teratur berarti bahwa beberapa petani mungkin tidak menerima bantuan yang dijanjikan dan yang lain mungkin menerima bantuan yang tidak mencukupi atau di bawah standar. Korupsi dalam penyaluran ini tidak hanya merusak integritas program, namun juga berdampak negatif terhadap petani kecil yang berada dalam kondisi perekonomian yang buruk. Kegagalan program ini berpotensi menghancurkan harapan petani kecil akan pendapatan yang lebih tinggi dan ketahanan pangan lokal. Selain itu, dampak dari skandal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan program bantuan di masa depan. Solusi dalam kasus ini yaitu langkah pertama adalah membentuk komite pemantauan regional yang melibatkan peternak, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil yang memastikan transparansi dalam alokasi bantuan dan menangani pelanggaran. Partisipasi masyarakat memperkuat akuntabilitas didukung oleh platform pelapor digital yang memungkinkan pelapor anonim atau respon cepat. Partisipasi petani dalam merencanakan revitalisasi program bantuan dan forum komunitas digunakan untuk mendiskusikan solusi. Pendekatan ramah lingkungan diterapkan dalam praktik berkelanjutan, serta kebijakan bantuan diperkuat untuk mencegah korupsi. Solusi berbasis psikologi diterapkan untuk menciptakan sistem dukungan yang transparan, adil, dan berkelanjutan. Selanjutnya, hubungan antara pihak dalam kasus ini yaitu yang pertama, Dinas Peternakan dan Kesehatan berhubungan dengan pengusaha atau kontraktor yaitu dengan kooperatif. Kemudian dari kedua belah pihak itu berhubungan dengan peternak atau penerima bantuan yaitu dengan accommodation. Kemudian peternak itu kan bantuannya dibagi menjadi 3 yaitu kelompok tani warga dan kelompok tani ternak. Perhatian antara pihak-pihak itu berhubungan competition. Kemudian ada Kejaksaan Tinggi NTB yaitu berhubungan dengan Dinas Peternakan yaitu konflik. Oke. Selanjutnya ada dalam kasus yang saya ambil interaksi pihak-pihak yang terlibat sebagai Gesellschaft. Gesellschaft sendiri adalah jenis interaksi sosial yang lebih formal dan rasional dan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan individu atau kelompok dalam konteks sosial yang besar seperti organisasi atau struktur kelembagaan. Alasannya, format dan struktur yang mana kasus ini melibatkan instansi pemerintah atau Kejaksaan NTB yang mengusut dugaan korupsi program bantuan peternakan. Seperti yang lazim terjadi di masyarakat, interaksi antara jaksa, tersangka koruptor, dan korban biasanya bersifat formal dan struktural. Kemudian alasan yang kedua yaitu motif untung, sebagaimana korupsi pada umumnya menyangkut kepentingan individu atau kelompok yang mencari keuntungan pribadi atau materi dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan efisiensi dalam program publik. Hal ini menunjukkan interaksi berdasarkan kepentingan pribadi dan profesional. Kemudian kestabilan kelompok sosial pada kasus yang saya ambil yaitu yang pertama, pemerintah daerah dan Kejaksaan NTB yaitu stabilitas mereka dipengaruhi oleh integrasi dan efektivitas penanganan kasus ini.
Keberhasilan di pengadilan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, namun kegagalan dapat merusak kepercayaan masyarakat. Kedua, pelaku korupsi. Stabilitas mereka dirusak oleh prosedur hukum dan memungkinkan sanksi sosial dan hukum. Mempublikasikan kejadian tersebut dapat meningkatkan tekanan dan penurunan status sosial mereka. Yang ketiga ada kelompok tani. Jika bantuan tidak dilaksanakan dengan baik, mereka beresiko menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, ketidakpastian mengenai program dan mempengaruhi kestabilan operasional peternakan. Yang keempat, masyarakat umum. Ketika penanganan kasus tidak dianggap transparan dan atau adil, kepercayaan terhadap lembaga pemerintah dan program sosial bisa menurun, yang berdampak negatif pada stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Kemudian, manfaat mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok dalam kasus yang saya ambil. Yang pertama, strategi mengatasi, yaitu memahami dinamika, pengaruh, dan pengaruh sosial terhadap kelompok, membantu membangunkan strategi penanggulangan yang efektif. Yang kedua, peningkatan program, memberikan wawasan untuk meningkatkan dan menerapkan program bantuan dengan baik atau mengatasi ketidakstabilan yang disebabkan oleh peristiwa korupsi. Yang ketiga, memperkuat kepercayaan masyarakat, membantu mengembangkan langkah-langkah atau memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan program pemerintah. Pemahaman ini memungkinkan solusi yang ditemukan menjadi lebih komparatif dan memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Kemudian, unsur-unsur kultural universal pada dunia peternakan pada kasus yang saya ambil. Yang pertama ada sistem ekonomi, yaitu membangun bantuan ayam petelur merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung ekonomi lokal dan meningkatkan ketahanan pangan. Dugaan korupsi dalam pengolahan bantuan ini dapat menghambat distribusi bantuan dan merugikan peternak kecil yang bergantung pada program tersebut. Yang kedua ada bahasa, yaitu komunikasi tentang program bantuan dan pengawasan dalam kasus korupsi melibatkan penggunaan bahasa untuk menyampaikan informasi dan laporan kesalahan, dan komunikasi dalam menyampaikan informasi yang tidak transparan dapat memburuk situasi yang menambah kompleksitas dalam menangani kasus korupsi. Yang ketiga ada sistem pengetahuan. Program peternakan sering disertai dengan pelatihan atau pendidikan bagi peternak tentang cara merawat ayam petelur yang efektif. Korupsi dalam distribusi bantuan dapat mempengaruhi aktivitas peternakan. Dalam pelatihan ini mengurangi kemampuan mereka untuk memanfaatkan bantuan dengan baik. Yang terakhir ada religi. Meskipun tidak secara langsung, dalam beberapa budaya, pengolahan bantuan sosial dalam program seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai etika dan agama yang mendorong transparansi dan kejujuran. Kasus korupsi dapat memicu reaksi negatif dari masyarakat dan menganggap bahwa ketidakadilan tersebut melanggar norma-norma moral dan etika. Solusi yang saya rekomendasikan untuk menyelesaikan dan memberikan kasus yang saya ambil melalui unsur-unsur kultural universal adalah yang pertama, yaitu ekonomi, dengan cara menerapkan sistem transparansi dan akuntabilitas yang ketat dalam pengolahan bantuan. Pengawasan yang lebih ketat dan audit independen harus diterapkan untuk memastikan dana disalurkan secara tepat dan efektif. Yang kedua, sistem pengetahuan dengan cara menyediakan pelatihan yang komprehensif bagi peternak tentang pengolahan ayam petelur dan cara melaporkan penyalahgunaannya. Ini akan memastikan bantuan dimanfaatkan dengan maksimal dan mengurangi resiko penyalahgunaan di masa depan. Yang ketiga, bahasa, memastikan adanya alur komunikasi yang jelas dan terbuka mengenai proses bantuan dan mekanisme pengaduan. Ini akan membantu peternak memahami hak dan kewajiban mereka serta melaporkan masalah yang lebih efektif. Yang terakhir ada lagi
mengintegrasikan nilai-nilai etika dan integritas dalam setiap tahap pengolahan bantuan. Pelatihan bagi pejabat tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab akan membantu memaksimalkan resiko korupsi. Kemudian, posisi sastra sosial dan masing-masing pihak yang terkait dalam kasus yang saya pilih dalam industri peternakan. Yang pertama, ada pemerintahan daerah. Posisinya sangat tinggi. Alasannya, pemerintah daerah memiliki kekuasaan dalam pengambil keputusan dan pengelolaan program. Mereka mengatur dana dan sumber daya untuk program peternakan yang memberikan mereka pengaruh besar terhadap kebijakan dan keberhasilan program. Yang kedua, ada pejabat. Posisinya menengah hingga tinggi. Pejabat alasannya pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan program berada di posisi pengawasan bantuan. Jika terlibat dalam dugaan korupsi, posisi mereka bisa terancam dan dapat menurunkan standar sosial mereka secara signifikan. Yang ketiga, ada peternak atau penerima, yaitu posisinya rendah. Alasannya karena mereka bergantung pada program perintah untuk meningkatkan usaha mereka. Ketidakpastian akibat dugaan korupsi dapat mengancam keberlangsungan usaha mereka dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan. Yang terakhir, masyarakat umum. Posisinya rendah. Alasannya masyarakat umum seringkali berada di posisi bawah dalam hierarki sosial dan ekonomis. Mereka tidak memiliki akses langsung terhadap keputusan dan program kebijakan, namun mereka menjadi korban dari dampak kebijakan yang buruk, terutama jika program-program penting gagal. Social mobility yang dapat saya temukan di kasus saya yang saya ambil yaitu mobilitas sosial vertikal, mobilitas ke atas bagi peternak. Jika program bantuan berjalan efektif dan transparan, peternak akan menerima bantuan, dapat meningkatkan pendapatan mereka. Keberhasilan dalam usaha peternakan dapat mendorong mereka untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Penurunan status bagi pejabat korupsi. Pejabat yang terlibat dalam korupsi dapat mengalami penurunan sosial jika terbukti bersalah. Konsekuensi hukum dan kehilangan kepercayaan publik mengakibatkan mereka kehilangan posisi dan kekuasaan. Yang kedua, mobilisasi sosial horizontal, perubahan pekerjaan atau peran dalam komunitas. Dalam upaya untuk mengatasi korupsi, peternakan atau anggota masyarakat bisa beralih peran ke baru, seperti menjadi aktif atau anggota kelompok masyarakat sipil. Ini menciptakan mobilitas horizontal dalam konteks perubahan peran sosial meskipun tidak mengubah status ekonomi. Ahli profesi atau usaha. Masyarakat Indonesia memilih untuk beralih dari peternakan ke usaha lainnya atau pekerjaan yang dianggap lebih menguntungkan akibat ketidakpastian dalam program bantuan. Hal ini juga mencerminkan mobilitas horizontal dalam ekonomi. Kemudian, status and role masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus yang saya ambil, yaitu pemerintah daerah, statusnya assigned status, diberikan secara resmi melalui jabatan sebagai pejabat publik. Mereka memiliki otoritas untuk mengelola program bantuan. Role-nya mengambil keputusan strategis terkait anggaran, pengawasan program, dan implementasi kebijakan dalam industri peternakan. Yang kedua, pejabat publik, statusnya yaitu assigned status, diperoleh untuk melalui posisi yang didagang dalam status struktur pemerintahan. Jabatan ini memberikan mereka wewenang tertentu. Yang kedua yaitu assigned status, pejabat yang berhasil dalam karir mereka mungkin mendapatkan pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Role-nya adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan program bantuan serta pengawasan dan evaluasi penggunaan dana. Yang ketiga, ada peternakan atau penerima, yaitu statusnya ada assigned status sosial yang diberikan berdasarkan latar belakang ekonomi dan sosial, seringkali dianggap sebagai kelompok dengan akses terbatas. Yang kedua yaitu assigned status,
Peternak yang berhasil mengembangkan usaha mereka dapat mengalami perubahan status berdasarkan keberhasilan tersebut. Role-nya yaitu mengelola usaha peternakan yang bergantung pada bantuan untuk meningkatkan produktivitas. Mereka berperan sebagai penerima manfaat dan program pemerintahan. Kemudian yang terakhir, masyarakat umum. Statusnya yaitu askrip berstatus. Masyarakat seringkali memiliki status yang ditemukan oleh faktor sosial dan ekonomi tanpa banyak kontrol atas posisi mereka. Role-nya berfungsi sebagai pemangku kepentingan yang berpengaruh oleh program bantuan. Mereka dapat berpartisipasi dalam proses pengawasan meski memiliki keterbatasan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya atau salah kata dalam saya menyampaikannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.